Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya yang ada di rumah? Semoga anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak Ustadz, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, anak Ustadz, kita masuk pelajaran kita yaitu tentang zalim atau aniaya. Ya, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, zalim adalah perbuatan merugikan orang lain. Zalim merupakan perbuatan yang jahat, ya, sifat tercela yang harus kita hindarkan. Ya, anak-anak Ustadz, zalim ini dilarang di dalam agama Islam. Ya, zalim ini banyak merugikan dan dosa yang besar. Dan Islam sangat melarang perbuatan zalim. Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu akhul muslim la yuslimuhu wa la yuslimuh. Muslim itu bersaudara bagi muslim yang lain. Jangan menzaliminya dan jangan memasrahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian berlaku zalim." Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, anak Ustadz, Allah mengharamkan perbuatan zalim. Ya, Islam mengharamkan perbuatan zalim. Jangan berbuat zalim. Ya, zalim ada 3, zalim kepada Allah, zalim terhadap diri sendiri, dan zalim terhadap makhluk. Ya, zalim kepada Allah dan Rasul yaitu mengingkari Allah, menyekutukan Allah, serta murtad atau keluar dari agama Allah, serta tidak mengakui dan menuruti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian zalim yang berikutnya adalah zalim terhadap diri sendiri, yaitu bertindak merugikan diri sendiri seperti mabuk-mabukan, ya, mengonsumsi narkoba dan melakukan perbuatan kriminal atau perbuatan jahat. Kemudian berikutnya zalim terhadap makhluk Allah, merusak alam, membunuh hewan secara liar, melakukan pencurian dan penyiksaan terhadap orang lain, terhadap makhluk lain, ya, melakukan perugian yang terhadap orang lain. Kemudian anak Ustadz, kita masuk perbuatan ya jahat berikutnya, ya, perbuatan dendam. Dendam adalah keinginan keras untuk membalas karena rasa marah atau benci, ya, karena hawa nafsu yang tidak terkendali melahirkan kemarahan. Kemarahan yang berlarut-larut, ya, terpendam menjadi bibit dendam. Marah dan dendam merupakan bawaan syaitan. Oleh karena itu, keduanya sama-sama tercela. Dan Ustadz, dalil larangan dendam dalam Islam, ya, dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 22, wal yaghfu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Nah, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur, ya, ayat ke-24. Allah SWT melarang untuk berbuat dendam. Ya, anak-anak Ustadz, kita sebagai seorang muslim
Jangan punya perasaan dendam, ya. Maafkan mereka, ya. Allah akan mengangkat derajat kita. Bagaimana ciri-ciri orang dendam itu? Ciri-ciri orang dendam itu yang pertama sebagai cirinya pertama tidak pernah merasa tenang dalam menjalani hidup. Hidupnya gelisah terus, ya nak ya. Kemudian mudah tersinggung dan enggan menerima kritikan. Dan berikutnya, suka bersifat dengki, menyibukkan diri dengan perbuatan mubazir, ya, suka berbuat melampaui batas, ya. Nah, anak Ustadz, perbuatan ciri-ciri orang yang dendam. Ya, anak-anak Ustadz, kita paham negatif dari bersifat dendam itu, ya, perbuatan dendam itu bisa mendatangkan perbuatan yang negatif, perbuatan yang buruk bagi kita, ya, bagi diri sendiri. Apa contohnya? Ya, hidupnya tidak merasa tenang, ya, Nana Ustadz, mudah terserang penyakit tekanan darah tinggi, ya, karena memiliki sifat dendam, pikirannya dendam, hatinya penuh dengan kedendaman. Nauzubillahi min zalik. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari itu. Ya, banyak dibenci orang perasaan itu, ya, dendam, benci orang, dikucilkan orang, orang tidak mau berkawan dengan dia. Kalau ada kawan yang suka berbuat dendam, dia jahat, tentu akan dijauhi orang. Bagi orang lain bagaimana sifat negatifnya itu, ya, kehidupannya, ya, lain terasa kurang nyaman. Ya, orang lain merasa kurang nyaman, terkurangkan sahabatnya berkurang, dengan siapapun tidak mau bersahabat, ya, mendatangkan permusuhan, ya, balas dendam karena dicaci. Ya, beliau Rasulullah jika dicaci dirinya tidak pernah membalas dengan mencaci pelakunya, ya. Rasulullah memaafkannya. Anak Ustadz, ada beberapa poin yang harus kita pahami, yaitu perbuatan zalim dan perbuatan dendam itu kita dilarang, ya nak. Sekian dari Ustadz, kita tutup dengan doa khifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.